Baiklah anak-anak, silahkan keluarkan alat tulis dan penanya. Sudah semuanya? Ya.
bumi. Jadi dia untuk menyelubungi bumi. Kemudian ada yang ketiga, inti luar dan inti dalam. Ini letaknya di dalam permukaan bumi. Sudah paham? Selain struktur lapisan bumi, struktur lapisan bumi juga ada berdasarkan kimia. Struktur lapisan bumi berdasarkan kimia itu yang pertama ada atmosfer. Atmosfer merupakan struktur lapisan udara. Kemudian yang kedua ada litosfer. Litosfer ini merupakan struktur yang paling luar. Jadi dia terdiri dari tanah dan batuan. Kemudian yang ketiga ini adalah biosfer. Biosfer ini merupakan lapisan hidup. Jadi kita berada di lapisan biosfer. Kemudian ada lapisan hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan lapisan air. Jadi hidrosfer merupakan lapisan perairan. Masih semangat semuanya? Setelah struktur lapisan bumi, kita akan belajar mengenai siklus air. Coba kita ke depan semuanya. Jadi bumi ini mengalami perubahan-perubahan yang lebih cepat. Salah satunya yaitu perubahan cuaca. Cuaca itu merupakan keadaan udara berada di atmosfer yang secara tempat atau waktu mengalami perubahan. Kemudian siklus air ini merupakan perpindahan air di permukaan bumi yang terjadi secara terus-menerus. Jadi siklus air ini merupakan perpindahan air yang terjadi secara terus-menerus. Kemungkinan di bumi ini tidak akan mengalami kehabisan air karena adanya siklus air. Jadi siklus air ini terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama ada infiltrasi. Kebaca semuanya. Kemudian yang kedua ada evaporasi. Yang ketiga ada kondensasi. Yang keempat presipitasi. Dan yang kelima transpirasi. Ibu akan menjelaskan siklus air. Yang pertama, air yang berada di permukaan bumi ini bergerak menuju ke lautan, yaitu disebut dengan proses infiltrasi. Kemudian air yang berada di permukaan laut mengalami penguapan. Jadi uap air ini mengalami penguapan ke arah atmosfer bumi yang disebut dengan evaporasi. Kemudian yang ketiga, melalui cahaya matahari, uap air menuju ke atmosfer sehingga membentuk awan-awan. Jadi proses ini disebut dengan kondensasi. Setelah awan-awan ini berkumpul terbawa oleh angin. Kemudian awan yang mengandung banyak air itu disebut dengan awan mendung. Awan mendung ini akan terjadi hujan, disebut dengan presipitasi. Ya, jadi proses hujan ini disebut dengan presipitasi. Kemudian tanaman melalui akar menuju ke pori-pori daun dan menuju ke atmosfer bumi disebut dengan transpirasi. Sudah paham semuanya? Kalau sudah, di sini siapa yang berani maju ke depan untuk mempraktekkan kegiatan belajar ibu? Ada saya
Itu gerak nama kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
suburban Armada.